Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke channel Abirama MV. Dan di video kali ini saya akan review Vario 125 yang LED punyanya Mas Donovan. Monggo Mas, perkenalkan diri dulu. Iya, halo semuanya, nama saya Donovan. Oke. Pemilik dari motor ini namanya Vanya juga. Oke, Instagramnya Mas? Instagramnya di sini, Donovan Victorex _ Instagramnya di bawah sini. Oke, sebelum lanjut ke review, ini Vario 125 tahun berapa Mas? Ini 125 tahun 2017 akhir. Untuk konsep modifikasinya sendiri road race ya Mas ya? Ya, road race. Oke. Ala-ala road race lah. Ala-ala road race, tapi simple enak dilihat. Simple enak dilihat. Dan fungsional juga. Fungsional, Oke. utamakan fungsi bukan gengsi. Oke, langsung kita review apa aja yang dari Vario 125 LED ini. Oke, kita mulai dari depan dulu Mas. Iya. Jadi depannya ini dari sini ya? Iya. Cover visor dari TGP buat Vario, PNP nih. Terus habis gitu kita ke handle kiri itu pakai RCB E2. Terus abis gitu kanannya pakai yang oval. Terus abis gitu stangnya udah drop head juga. Ini ukurannya ke bawahnya 3 cm, ke belakangnya 5 cm. Terus abis gitu pakai gas spontan KTC. KTC itu KTC-nya satu kabel atau dua kabel aja Mas? Ini satu kabel pakai kabel ori. Kabel ori, satu kabel aja Iya, ya? gara-gara saya udah bosen putus terus kabelnya. Jadi lebih ringan satu kabel ya Mas ya? Iya, lebih ringan banget daripada pakai satu kabel yang aftermarketan, yang domino itu. Wah, mending ringan ini, parah. Terus habis gitu saklar on off pakai Yamaha Sabre. Terus kanannya pakai ala-ala yang MotoGP, itu 7 tombol. 7 tombol. Itu fungsional semua ya Mas ya? Fungsional semua. Oke, Cuman satu yang error. nanti kita cobain satu-satu tombolnya. Bisa dijelasin Mas, ini saklarnya apa aja nih fungsinya? Ya, jadi untuk yang atas ini buat pas beam. Oke, pas beam. Terus ini rating kanan, ini rating kiri. Oke. Ini buat lampu jauh. Oke, lampu jauh. Terus ini klakson. Klakson. Nah, di belakang sini ada 2 itu buat ya kayak gini buat cadangan. Kan ini kan Oke. konslet 2. Jadi bisa dipindahin ke belakang. Terus yang ini buat saklar dari juketnya. Dari juganya. Oke. Ini buat mode 1, ini mode 2-nya. Mode 2-nya. Udah Oke. sih itu aja. Udah ya. Oh iya, Oke. sama ini nih. Tadi apa namanya buat saklarnya. Ini cut off-nya nggak dinyambungin ke coil soalnya kan takut ngerusak coilnya. Oke. Terus buat starternya ke bawah gini. Tinggal ke bawah aja ya? Iya, tinggal ke bawah aja. Oke, siap. Jadi kayak gitu tadi bagian saklar di bagian kokpitnya. Speedometer dihitemin. Di skotlet Ya, aja. skotlet hitam 70%. Terus habis gitu turun dikit, plat nomor depan lepas, pakai baut-baut stainless lah. Terus ini lampu itu di black smoke, di namanya itu di black housing. Terus habis gitu alisnya pakai yang RGB. Udah sih. Terus habis gitu oh ya, lampu sennya udah dilepas ini. Karena kan udah nyatu sama Alisnya itu ya, tadi. alisnya. Oke. Terus turun lagi ini pakai spakbornya Vario Old. Untuk spakbor Vario Old itu PNP atau gimana Mas? PNP mas. PNP ya? Jadi kalau enaknya generasi Vario itu semuanya PNP. PNP ya? Iya. Jadi ada banyak substitusi barangnya lah. Terus abis gitu turun lagi ini velgnya Vario Old juga nih depan belakang nih. Terus habis gitu bannya ini kita pakai Diablo Rosso Sport. Depannya ini 90/80, belakang itu 100 kalau nggak salah. 100 ya? Oke, 100 ya? 100/80 iya. 100/80. Terus habis gitu sisi pengereman ini selang remnya pakai TDR yang biru. Terus habis gitu disnya PSM 220. Pakai bracketnya STMJ. Kalipernya pakai RCB S1. Sektor pengereman dari kaliper maupun disc brake-nya itu PNP semua Mas ya? Kalau misalnya kita pakai disc brake yang 220 atau 260 itu bracketnya itu kadang orang bikin lagi. Nah kebetulan itu di waktu itu nyari-nyari di marketplace itu ada yang bikin bracket dia PNP buat RCB, kalipernya Nissin yang 2 piston sama Nissinnya CRF. Nah itu bikin PNP buat 220 sama 260. Di bagian depan udah semua ya Mas ya? Udah semua ini. Terus bagian lampu tadi udah dipakai alis juga yang RGB. Itu settingnya pakai remote ya Mas? Iya, pakai remote itu. Nanti kita lihat lampunya kayak gimana. Oke, coba kita nyalain lampunya Mas. Oke, untuk bagian alisnya ini ya Mas ya? Ini jadi barusan ada welcome-nya dulu. Nah, Oke. ini buat tadi saya pilih warnanya buat biru biasa. Oke. Nah, kalau mau nyetingnya itu ada remote. Ada remote-nya kayak gini. Oke. Jadi ini modenya itu ada yang RGB kayak gini.
Nah, RGB kayak gini. Oke. Terus habis gitu, ini bisa dicepetin biar kayak di keyboard gitu ya. Siap. Terus habis gitu ada yang, nah ini apa namanya kayak jalan gitu. Running. Terus habis gitu ada yang RGB terus. Nah ini jadi RGB jalan terus juga, tapi lampunya jadi satu semua. Terus habis gitu iklan dulu sebentar. Ada yang kayak gini ngisi jadi warnanya. Terus habis gitu ada yang ini running juga tapi bolak-balik. Terus ini apa namanya ngisi ke atas terus ganti warna juga, running juga. Terus ada ini apa namanya kayak kalau di Razer itu namanya breathing dia. Iya. Jadi berubahnya itu pelan-pelan. Terus habis gitu udah. Nah, untuk warnanya sendiri dia ada yang kuning. Kuningnya kayak hijau ini lama-lama. Terus ada ungu. Pink. Ini biru muda yang tadi pertama. Kayak neon blue ya Mas ya. Terus ini ice blue. Terus ini merahnya. Ini hijau. Ini biru. Jadi modenya ada banyak. Terus warnanya juga bisa diganti-ganti ya. Untuk lampu dekat sama lampu jauhnya ini juga bisa dimatiin. Karena waktu di sini ada saklarnya lagi ya. Saklar. Ini buat lampu dekat. Untuk high beamnya Mas? High beamnya ada di sini. Jadi high beam aja bisa ya? Bisa. Terus ini juga buat pasnya. Siap. Udah gitu aja. Oh iya, sama satu lagi. Kalau bosan sama lampu alisnya bisa dimatiin. Bagian hand grip. Hand grip, oh iya hand grip pakai RCB yang super soft, empuk ini enak banget buat harian. Jalur stangnya sendiri Mas? Jalur stang ini pakai yang ya variasi biasa ya? Iya murah-murah lah, 30.000 aja cukup itu. Bagian footstep depan? Ya footstep depan ini pakai yang model stainless. Nah itu biasanya kalau beli-beli di marketplace itu tulis aja namanya itu footstep buat road race. Nah saya bikin kayak gini karena ngehemat budget daripada beli yang ada bracketnya itu. Jadi ini mending ya udahlah dibolongin juga cuman satu baut di kanan kiri kan daripada harus ngeluarin 200.000 buat kayak gituan. Jadi ini ngelubangin rangkanya aja ya? Iya ngelubangin rangka. Terus yang belakang tuh sebenarnya juga buat ada boncengan. Nah itu baru dipasang. Ini bodinya banyak yang dilepas juga ya Mas ya? Iya, konsep trondol itu nomor 1 dan temannya mekanik. Karena mekanikku pernah bilang trondol itu mempermudah mekanik buat ngebenerin motor. Jadi nggak bongkar-bongkar bodi dulu ya Mas ya? Terus ini Mas, bagian cover radiator. Oh iya, cover radiator itu bikinnya dari semacam fiberglass. Jadi ini kayak gini itu lebih apa ya, bikin angin tuh langsung lurus ke radiator. Jadi lebih dingin ya Mas? Pendinginan lebih dinaikin lah daripada sebenarnya udah ada radiator yang BRD nih mau dipasang, cuman masih nanti lah. Ini masih enak ya. Iya. Terus ini Mas ada termometernya juga ya? Iya, itu fungsi juga ya. Untuk harganya termometer sendiri itu berapa sih Mas? Itu waktu itu aku beli di Bekasi harganya sekitar 100-an lah. 100 masih kembali lah. Terus ini juga kipas dalamnya yang di magnet itu juga udah ganti pakai punyanya PCX yang katanya bakal nyiung-nyiung gitu loh di TikTok itu. Ternyata harus ganti rumahannya juga. Aduh, racun. Iklan lagi. Nah, ini ada selang hawa ya Mas ya? Itu selang hawanya ada dari head, terus dari oli, sama yang satu lagi dari bensin. Itu harusnya sebenarnya dijadiin satu di tabung hawa itu. Cuman masih bingung mau naruhnya di mana. Bingung naruh di mana ya. Dari Umar Racing semua selang hawanya. Selang hawa yang oli ini karena kan ukurannya beda. Itu dari Uma. Kalau yang kecil-kecilnya kayak selang radiator, selang reservoirnya radiator, terus selang head selang hawa dari head itu pakai KTZ semua. Apa namanya, selang radiatornya samko-samkoan warna kuning. Iya, yang 1 meteran itu lebih. Nanti dipotong sendiri ya Mas? Iya. Ngukur-ngukur sendiri itu. Terus untuk bagian knalpot ini Mas? Ini knalpot pakai Proliner yang biasa. Waktu dulu kan pakai MP1 ya. Yang kompetisi. Iya. Pakai yang biasa aja tapi headernya di by request di WRC. Ini headernya menyesuaikan spek mesin ya Mas? Iya. Kalau di tengahnya itu 43, keluarnya 50. Kalau nggak salah bawahnya itu 28 itu. 28, 43, 50 kalau nggak salah dulu bikinnya. Berarti ada urutannya misalnya 28, 43, 50. Jadi nggak langsung turun, langsung ngeblong keluar. Terus untuk silencernya Proliner yang biasa. Terus hanya nambah bracket aja ya Mas ya? Iya, padahal itu dikit lagi tuh, bisa nggak pakai bracket itu. Dikit lagi masuk, cuman kurang dikit lagi ya, kasih bracket aja. Bracket aja lah, nggak apa-apa. Terus untuk armnya udah di repaint ya Mas? Iya, arm ini repaint warna hitam, soalnya kan silver juga gampang kotor, apalagi di belakang. Looknya kayak kurang ya Mas? Mendingan ini kan karena motor ini kan banyak hitamnya, ya udahlah di hitam aja.
Terus kita lanjut ke bagian kaki belakang mas. Oke. Jadi untuk belakang ini velg pakai Vario Old, terus bannya itu pakai Pirelli Diablo Rosso Sport ukuran 100/80 ring 14. Oke, kita pindah ke bagian spakbor belakang mas. Ya, ini spakbor belakang dari episode 1. Saya gak akan pernah ganti spakbor asli lagi. Karena apa? Saya tim potong spakbor. Bodoh amat sama hujatan orang. Ya potong spakbor, bodoh amat, yang penting ganteng. Yang penting looknya ya Yang mas penting ya? look. Oke, siap, sesuai selera hati. Selera hati. Oke. Terus ini mas, bagian lampu belakang ini diskot LED aja ya mas? Iya, Scotland aja. Sama Scotland. dalamnya itu full LED lah. Oke, jadi lampu belakangnya udah diganti LED semua ya mas ya? Jadi ini lampu belakang semuanya udah LED. Mulai Oke. dari sen, terus lampu Lampu, yang ini, sama lampu idle-nya yang ini, itu udah lampu LED semua. LED semua ya. Oke. Ini posisi nyalanya kayak gini. Oke, ini mati satu yang bagian kiri ya mas ya? Iya, kayaknya udah waktu ganti tuh. Oke, Udah siap. umur. Bagian senya LED semua ya mas ya? LED semua, cuman yang itu lagi mati. Oke, siap. Oke, kita pindah ke bagian jok nih mas. Oke, kalau dari motor ini joknya itu saya pakai throttle up. Untuk di bagian busa-busanya ini saya juga udah dipapas sama ditambahin. Terus habis gitu di suspensi aku pakai ISS G series yang gold series. Ukurannya 330, ukuran standarnya Vario. Oke. Untuk kelebihannya sendiri monggo jelasin mas. Kelebihannya ISS itu cuma satu, empuknya bukan main. Oke, nyaman ya mas? Wah, ya? nyaman banget. Buat harian oke. Iya. Terus buat nikung-nikung oke. Nikung-nikung oke. Jadi dia tuh ngikutin posisi badan. Kalau kita lagi agak ke kiri gitu, dia turunnya itu kerasa. Jadi nggak terlalu, kalau di KTC Old kan KTC Extreme dia itu kan bisa disetting kan. Kalau ini kayak kalau rasanya itu kayak udah pas, nggak perlu Udah pas ya? disetting. Iya. Oke. Jadi sesuai kenyamanan gitu ya mas. Wah, nyaman Enak banget. gitu ya. Nyaman parah sih ini. Emblem, saya ini emblem bikin di Emblem Denpasar. Waktu ini inspirasinya dari Hero Project 200 yang Lexi itu. Ini saya bikin kayak gini soalnya ya apresiasi lah buat motor ini, kan perjuangannya udah banyak ini, yang tabrakan, yang ditabrak, yang jebol. Wah, Iya. banyak ini. Makanya bikinin kayak gitu. Terus habis gitu pakai ini holo. Pakai hologram ya. Oke. Udah sih, itu aja sih. Oke. Udah, bagian luar udah semua. Oke, kita pindah ke bagian area CVT sekarang. Oke, CVT-nya ini depan pakai pulinya. Oke, kita iklan dulu. Lanjut ke area CVT. Ya, ini CVT-nya puli depan pakai USR tapi yang buat PCX. Jadi dia lebih besar. Nafas atasnya lebih dapat. Terus rollernya ini pakai Uma Racing, ukurannya ini 10-12. Terus yang bagian belakang itu kampas gandanya pakai 4S1M. Terus habis gitu mangkok luarnya pakai Kawahara yang merah itu. Per besarnya, per CVT-nya pakai Idealis Speed, itu yang per setan itu. Terus per kecilnya juga bawaannya dari itu Idealis Speed itu. Oke, berarti bagian CVT udah full upgrade ya mas? Udah. Dan alhamdulillahnya puas lah. Puas ya? Puas banget. Oke, sekarang kita pindah ke bagian mesin nih mas. Oke. Ya, mesinnya ini Vario, basicnya 125. 125. Waktu itu pernah jebol dulu sekali di Cangar, dan itu makasih buat temen-temen yang udah Bantuin. nge-stud ini ya. Oke. Wah, itu studnya parah itu. Terus habis gitu ini karena kan jebol, akhirnya ganti semua dari stang seher pakai 150. 150. Ini headnya pakai 150. Terus klepnya pakai BRT, tapi ukurannya BRT. standarnya 150. Terus noken pakai BRT R3. Terus per klepnya pakai BRT yang progresif. Ya, itu progresif. Itu yang versinya BRT daripada pakai yang Moto One, dengan Moto One terlalu keras soalnya. Oke. Terus stang seher sehernya dulu, sehernya ini pakai 62-nya KLX. 62 KLX. Buat ngejar kompresinya juga. Terus untuk stang sehernya masih pakai Vario 150, Vario 150. tapi pakai penstroke 3 mili. Oke. Jadi ini langkahnya 60, Langkah seher 62 ya. piston 62. Oke, ketemu cc-nya berapa sih? Kalau menurut dari hitung-hitungannya matematikanya itu sekitar 182 cc. 182 cc ya. Oke. Oh ya, throttle body ini pakai standarnya 150 tapi di rimmer 30. Di rimmer 30. Terus injektornya pakai 180 cc yang 10 hole punyanya BRT. Oke. TPS sama semuanya masih standar. TPS semua masih standar ya. Ya. Oke, jadi mesinnya tadi udah berkapasitas 182 cc. 182. Untuk hitung-hitungannya sih segitu sih. Segitu ya perkiraan ya. Perkiraan segitulah. Terus untuk performanya sendiri kira-kira berapa HP nih Mas ketemunya?
Atau Kalau belum ngedyno? belum sempat dyno karena kan waktu itu masih riset kirian terus kan. Terus habis itu kalau menurutku sih dyno testnya nanti mungkin ya bulan depan lah. Aku udah jadwalin bulan depan, itu mungkin sekitar 18 sampai 20 bisa dapat lah ini. Ini di kruk asnya, di bandul stangnya itu pakai bearingnya Vaito. Jadi dia akselerasi buat muternya itu lebih enteng. Lebih enteng ya tarikannya ya. Iya. Makanya kan ini kan water pumpnya kan nggak pakai yang EWP itu loh. Jadi pasti pakai standarnya. Oke, untuk bagian mesin udah semua ya Mas? Udah semua. Bagian luar juga udah semua. Oke, langsung kita dengerin suara knalpotnya aja kali ya. Boleh, silakan. Oke, jadi karakter suara dari Proliner ini kalau di RPM bawah mungkin agak sedikit adem ya Mas ya? Ada adem juga di knalpotnya menekan ke. Iya, tapi kalau di RPM tengah ke atas baru benar-benar keluar ya. Oke, jadi kayak gini kalau posisi itu, ini mesinnya udah di bore up ya, jadi 182 cc. Terus untuk ejunya sendiri Mas? Ini pakai Jugen 15. Ejunya sudah diganti pakai Jugen 15. Oke, coba Mas dikeper Mas. Jadi udah di setting timing udah juga ya Mas ya? Kalian kan dapat kompresi juga. Oke, siap. Jadi bisa timing udah kayak gini guys. Berarti yang di setting ecunya Mas ya? Iya, di idle-nya. Di idle-nya. Oke. Idle. Siap. Udah Mas, matiin Mas. Oke guys, jadi kayak gitu tadi modifikasi Vario 125 yang punyanya Mas Novan ini, jadi udah banyak yang diubah. Terus Mas Novan ini menggunakan konsep road race tapi simple juga ya Mas. Iya. Road race simple, Gak banyak stiker lah. iya, terus fungsionalnya juga dapat. Beda harian guys, jangan digalakin. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan di like. Kalau ada yang tanya silahkan tanya di kolom komentar, atau bisa DM Instagramnya Mas Donovan, ada di bawah sini. Oke. Makasih juga yang waktu itu udah nanya-nanya ya. Iya, siap. Yang part 1 ada videonya, nanti ditaruh di link aja ya. Iya, di link deskripsi aja ya. Oke, jangan lupa subscribe juga biar channel saya lebih berkembang. Oke, see you in the next video and assalamualaikum.